welcome back to Amelia Official Channel. Oke guys, di video kali ini aku mau bikin video tentang pendapat dari teman-teman semua mengenai tahun 2020 ini. Nah, kemarin kebetulan aku sudah share di Instagram dan sudah share juga di WA, dan sudah ada beberapa orang dan teman-teman aku yang kasih pendapat mereka tentang gimana sih tahun 2020 ini, pandangan mereka, pendapat mereka tentang tahun 2020 ini. So, kalau kalian penasaran dengan video aku, dengan pendapat-pendapat temen aku, pendapat orang-orang di sekitar aku tentang 2020 ini kayak gimana, please keep on watching. Oke, yang pertama aku bacain dulu ya. Katanya tahun 2020 ini pahit mbak, semoga di tahun 2021 katanya lebih manis. Amin, semoga yang semua hal pahit yang terjadi di tahun ini, tahun besok, tahun 2021 besok akan jadi tahun yang lebih manis. Oke, yang kedua ini katanya yang terjadi di tahun 2020 ini katanya buruk dan kacau. Kayak gitu, banyak banget masalah di tahun 2020. Oke, semoga di tahun depan, tahun 2021 menjadi lebih baik ya. Gak ada masalah-masalah lagi dan gak ada yang buruk-buruk lagi. Semua yang buruk, yang kacau terganti menjadi lebih baik di tahun 2021. Oke, next. Katanya ada juga nih yang bilang tahun 2020 itu berat. Kayak rindu ya. Rindu juga berat, tapi emang katanya sih berat. Kayaknya nggak cuma 1-2 orang doang yang bilang kalau tahun 2020 itu buruk atau berat. Emang bener-bener tahun 2020 itu lumayan banget ya untuk kita semua. Untuk semuanya sih kemungkinan ya, karena emang aku juga ngerasa ya lumayan juga di tahun 2020 ini. Semoga tahun depan semua yang berat akan menjadi ringan. Semangat! Oke, berikutnya. Katanya di tahun 2020 ini bahagia banget karena kedatangan malaikat kecil. Nah, gak cuma hal buruk aja sih ya yang menimpa atau yang datang di tahun 2020. Banyak juga dari teman-teman kita yang tahun 2020 itu dapat kebahagiaan, kayak yang dapat momongan lagi atau dapat rezeki yang lumayan di tahun 2020. Contohnya ya temen aku ini katanya alhamdulillah di tahun 2020 kedatangan malaikat kecilnya. Selamat yang tahun 2020 ini sudah punya momongan. Semoga yang belum punya momongan di tahun berikutnya dapat momongan juga ya. Semangat para pejuang garis biru. Next, aku bacain, ini kecil banget by the way. Nah, di tahun 2020 ini katanya kayak Januari, Februari, Maret aja, udah gitu langsung ke skip ke Desember. Emang sih ya, kita awal tahun itu it's okay, aman-aman aja gitu dari Januari, Februari, Maret. Nah, awal Maret kemudian mulai WFH dan bener-bener itu puncak-puncaknya ya yang Maret itu, sampai kita harus bener-bener PSBB awal yang benar-benar harus mengalami pertama kali di hidup kita, mengalami hal-hal seperti itu yang biasanya kita bebas kemana aja jadi terbatas. Yang biasanya kita kemana-mana mungkin ada yang jarang pakai masker, tapi sekarang harus pakai masker dan harus rajin cuci tangan, dan sekarang juga masih harus tetap seperti itu sih di kehidupan kita. Udah gitu katanya kalau di jalanan sih rasanya nano-nano. Udah gitu kan kita pertama itu emang benar-benar stay at home ya, dan mungkin sekarang juga kita emang gak boleh kemana-mana, kita harusnya stay at home biar lebih aman. Tapi juga kalau emang mau keluar ada keperluan sesuatu, kita harus tetap dengan protokol kesehatan. Oke, yang selanjutnya katanya nih, why this is
susah banget. Nah, oke, yang selanjutnya katanya berat banget tahun 2020 ini, gagal KKN, yang dinanti-nanti pas kuliah, gagal pentas event terbesarnya jurusan, udah gitu gagalnya H-2 minggu. Udah capek-capek latihan, menguras uang, tenaga, pikiran, jiwa, dan raga. Pokoknya mantep banget tahun 2020 ini. Ya benar, kayak yang di dunia perkuliahan juga kan emang benar-benar ya yang kita biasanya ada event-event di kampusnya, tiba-tiba kita harus kuliah daring. Mungkin ya kegiatannya juga tertunda atau malah jadinya batal, gak jadi show-nya, gak jadi tampilnya. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan karena udah keputusannya saat itu seperti itu, jadi ya udah kita jalanin aja. Di tahun 2020 ini untuk pertama kalinya ya ada wisuda online, pokoknya semua serba online. Mungkin ada sih yang wisuda secara drive-thru atau offline, tapi ya mungkin itu kayaknya hanya di daerah-daerah tertentu aja yang nggak red zone atau zona merah. Tapi untuk yang di zona merah kemungkinan itu susah banget untuk melakukan aktivitas seperti wisuda secara offline gitu. Jadi meskipun wisudanya online, it's okay, no problem. Kalian tetap hebat, kalian lulusan yang luar biasa, tetap semangat ya. Oke, selanjutnya juga ada nih, katanya di 2020 ini banyak cobaan sih tes, OSED, pernah ditinggal nikah pas di bulan Maret kemarin. Wah, berarti beberapa bulan yang lalu ya, pas awal-awal pandemi dong nikahnya. Oke, terus juga susah banget nyari kerjaan. Pas sudah dapat panggilan malah lingkungan kerjanya kurang bikin berkembang. Terus cari kerja lagi sekarang kan susah, ditambah ada wabah COVID ini. Jadi nyoba buat buka usaha awal marketer, terus sekarang jadi reseller. Dan alhamdulillah sekarang udah nyetok katanya. Terus sampai pernah ada yang nyindir, maksud hati sih baik, cuma pengen meluruskan aja biar konsumen paham, tapi malah dikira saingan. Jujur gak ada niat sedikit pun buat saingan. Aku sih cara ngadepinya gak diambil pusing, lempeng aja. Kalau belum dapet kerjaan tetap semangat cari kerja dan cari peluang lain kayak buka usaha. Yang penting ada pemasukan katanya. Emang sih di saat pandemi ini emang banyak banget juga perusahaan yang mem-PHK karyawannya, yang memutuskan kerja karyawannya, nggak sedikit, banyak juga, karena emang faktor pandemi ini juga kan yang benar-benar mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri ya. Jadi emang benar-benar lumayan susah untuk nyari pekerjaan di saat pandemi kayak gini. So beruntunglah kalian yang dapat kerjaan di masa-masa pandemi ini. Nah, tadi juga katanya dia malah buka usaha. It's okay, no problem, selama itu usahanya halal, kenapa enggak? Selama itu kita ngejalaninnya enjoy aja, kenapa enggak? Selama kita dapat pemasukan dari usaha kita yang itu juga, kenapa enggak juga? Ya udah, kita jalani aja. Jalani apa yang kita sukai, jalani apa yang kita bisa, tekuni aja. Kalau emang itu bidang kamu, ya silahkan jalani dan tekuni. Oke, berikutnya katanya di tahun 2020 ini banyak suka duka, tapi dijalani dengan sabar. Makin tidak terasa sebentar lagi 2021. Semoga tahun depan lebih baik. Ada juga katanya ngadepin tahun 2020 itu berat dek, sampai kalau suruh komen kayaknya nggak bakal cukup. Saking beratnya ya kak, jadi nggak bisa cukup di komen. Bener-bener luar biasa emang tahun ini ya, cobaan buat kita semua.
Oke, berikutnya katanya menurut aku tahun 2020 itu paling berkesan, tahun penuh berkah buat aku. Soalnya aku nikah di awal tahun di bulan Januari, terus di tahun ini juga alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah dan bisa punya dede bayi yang cantik, yang lucu, yang benar-benar lahirannya di ujung tahun 2020 juga. Nah, katanya semoga di tahun berikutnya diberikan banyak kebahagiaan juga. Amin. Ya, seperti yang aku bilang tadi di awal bahwa gak semuanya menghadapi 2020 itu dengan kesedihan. Ada juga orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di tahun 2020, ada yang mendapatkan pekerjaan baru, mungkin ada yang mendapatkan momongan, ada yang baru juga hamil lagi di tahun 2020, ada yang nikah, ada yang dilamar, mungkin ada juga yang lolos CPNS di tahun ini. Ya, kita juga seperti teman-teman aku sih, bahwa ada beberapa juga yang alhamdulillah di tahun 2020 ini dapat momongan. Meskipun kayaknya gak mudah ya untuk menjalani kehamilan di masa pandemi. Pasti ada khawatir-khawatirnya, apalagi udah banyak kasusnya. Jadi benar-benar pasti ada rasa-rasa gimana ya, khawatir juga sih kayak menghadapi untuk lahiran di masa pandemi ini. Semoga semua teman-teman yang lagi hamil di masa pandemi ini selalu dikasih kesehatan sampai nanti kelancaran di lahirannya. Nah, kalau itu kan pendapat dari teman-teman aku atau dari orang-orang yang komen di Instagram aku kemarin mengenai tahun 2020 ini. Nah, sekarang menurut aku ya, tahun 2020 menurut aku, emang tahun 2020 ini tuh yang luar biasa banget sih, tahun yang luar biasa banget. Dari awal tahun kita di bulan Maret sudah ada virus ini, ada pandemi ini, kita harus mengalami PSBB. Aku juga ngalamin harus WFH dari bulan Maret sampai Juni. Aku WFH selama bulan itu, aku benar-benar kerja dari rumah. Udah gitu aku juga sempet harus mengalami dilema antara harus melanjutkan aku kerja di tempat yang dulu atau harus pindah. Tapi alhamdulillah aku memutuskan untuk berhenti di tempat yang sebelumnya. Kemudian aku alhamdulillahnya diterima juga dan dapat pekerjaan baru di masa pandemi ini. Itu benar-benar berkah banget sih, yang luar biasa banget, nikmat Allah banget, yang gimana orang-orang pada saat itu di PHK, tapi aku malah waktu itu dapat kerjaan baru yang alhamdulillah kerjaan sesuai dengan passion aku juga, meskipun hampir sama sih kerjaannya dengan sebelumnya. Udah gitu banyak hal-hal juga sih yang terjadi di 2020, entah itu pasti ada sedih, kesel, kecewa, ya banyak lah ya. Aku juga di tahun 2020 ini alhamdulillah udah punya keponakan first banget, untuk yang pertama kalinya, untuk ponakan yang pertama dari kakakku. Dan ya emang jadi luar biasa banget tahun ini punya keluarga baru, dan apa lagi ya dan ya emang sih banyak lah pokoknya, banyak hal yang terjadi, kita syukuri. Meskipun seperti itu, yang kecewa-kecewa, semoga tahun depan
jadi bahagia, yang sedih semoga tahun depan jadi menyenangkan, yang susah yang semoga tahun depan dimudahkan, yang banyak harapan-harapan yang belum terkabul di tahun ini semoga tahun depan juga terkabulkan, tersampaikan. Dan apalagi ya, oh iya, meskipun memang banyak banget hal-hal yang hal-hal yang membuat kita tidak tercapai atau tidak produktif di tahun ini, tapi ya alhamdulillah kita semua sudah dikasih sehat sampai detik ini pun bisa melewati banyak fase-fase yang benar-benar baru banget di kehidupan kita pun ini rasanya alhamdulillah banget ya nggak sih? Kita sudah melewati perjalanan di 2020 ini yang nggak mudah pun kayaknya tuh syukur banget gitu. Jadi ya meskipun banyak hal kejadian yang gak sesuai yang kita harapkan di tahun ini, semoga kita tetap bersyukur dengan hal-hal yang sudah kita lewati di tahun ini. Semoga tahun depan pandeminya sudah selesai, pandeminya benar-benar finish, kita bisa seperti normal lagi kayak sebelumnya. Dan benar-benar tahun depan itu semoga lebih baik dari tahun ini. Gitu aja ya. So thank you untuk kalian semua yang sudah nonton pendapat-pendapat atau dengerin pendapat-pendapat dari teman-teman aku, dari orang-orang sekitar aku, dari orang yang komen di Instagram aku. Thank you so much. So jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kamu punya. And see you on my next video. Bye.